Deal. Kenapa tidak? Jadi Kan ini memang langsung harus disaksikan ini bro. Kan memang harus saling membagi Iya, toh. iya, Jangan iya. lihat podcastnya, Iya. jangan lihat itunya. Lihat the way you berpikir. Saya mau bikin podcast. Iya kan? Yes. Podcast Perantau Bugistar. Bugistar lagi. Waduh, keren. Iya kan, depend on. Negative K, nothing further, just Titty Cabby in the corner. Maju mo ko. Kumusta, senyor? Alhamdulillah bisa ketemu juga bersilaturahmi malam ini. Waduh, ini juga bro kita ini too busy and too Berat ini gue stylenya. Iya Saya kan? punya master ini. Jadi keluarga gimana bro? Alhamdulillah. Everything is Alhamdulillah good. ya. Ya Everything sama is lah, good. biasa Sama lah, ya? masing-masing sibuk kan. Iya. Ya maklum. Anak kan sekarang di California satu ya? Anak tadinya di Boston. Oh, di Boston. Yang kedua kan. Ah. Kuliah di BU, Boston University. Hmm. Tapi sekarang alhamdulillah selesai, dia balik lagi ke New York. Udah di New York lagi. Balik lagi di sini. Alhamdulillah. Ya kan? Iya. Nah gitu bro. Nah, masalahnya sibuk terus saya ini. Bukan Master satu sibuk. ini. Terbang Biasa. sana terbang sini, saya telepon dia di Indonesia. Habis itu di mana? Di Europe lah. Wah, ada apa ini sebenarnya? Biasa Karena aja. banyak bertanya bos. Nah. Ini bro Unding ini apa sebenarnya? Ini misterius ini masalahnya ini orang ini. Alhamdulillah ada rezeki kayak begitu toh. Ah. Banyak orang yang mau, ya tentu juga ada yang afford it, ada yang enggak. Nah, itulah hidup. Terus di kemarin di stadion anak saya itu nonton di mana itu bro? Waktu itu kita di Paris. Di Paris ya? Iya. Nonton itu apa Real Madrid sama Liverpool. Final, ya kebetulan memang saya pro ke fansnya ke Real Madrid. Real Madrid. Ya alhamdulillah menang 1-0. Muhammad Salah kalah. By the way, podcastnya kapan di Apa bos? kapan boleh ini boleh juga Nah, saya ini toh. sebenarnya mengundang Deng Unding ini. Saya punya, I wanna propose one thing. Saya Wah. butuh orang seperti you. Wish. And I would like to, Wish. maksudnya bisa apa ya? Bisa membawa perahu ini juga semakin. Iya dong, harus. Itu harus. Itu duty kita ke pribadi, ke sendiri. Duty kita ke teman-teman. Duty kita punya komunitas. Duty kita kepada bangsa dan tanah air, membawa mereka paling tidak namanya. Iya. Nah, untuk membawa namanya ini memang kita butuh konsep, ya. Nah, butuh apa tuh? Bukan hanya konsep, tapi butuh juga implementasi. Jangan cuma cuap-cuap. Kalau cuma cuap-cuap, implementasi nggak ada. Sama aja bohong. Ya bohong, mendingan baca buku aja ketahuan, Yes, ya kan? sir, yes, sir. Nah, begitu. Itu harus karena kita ini kan alhamdulillah kita ini di New York, ya kan? Itu juga kalau saya kan sering bolak-balik, ya kan? Kalau buat saya tidak ada bedanya mau tinggal di Jakarta ya, mau tinggal di New York, hampir sama aja. Yang membedakan itu cuman ya karena dokumen aja kan. Yes. Coba kalau dunia melegalitaskan bahwa ini global citizen, Iya. kan tidak ada feeling bahwa kita perantau. Iya. Mungkin perantau ini udah nggak ada lagi. Tidak ada, artinya. iya, menjadi Iya kan, kalau sudah global citizen paling tidak ya global citizen. Iya. Kira-kira begitulah, iya kan? Nah, dan sekarang kan makin dekat Jakarta New York. Iya. Penerbangan mau dibilang 20 kali sehari ke Jakarta. Yes. Tergantung mau pilih airline mana aja kan. Mau Korea bisa, China, Taiwan, Singapura, Emirat, Abu Dhabi, iya kan, Turki, Europe punya airlines, Amerika punya airlines. JFK dekat di sini. Mau berangkat subuh ada, pagi ada, tiap jam ada, bayangan. Coba. Hah? Nah, sementara kan sehari kan 24 jam. Nah, penerbangan di JFK you tahu kan. Every 3 menit landing take off. Lo bayangin aja itu. Jadi maksud saya itulah alasannya Jakarta New York udah dekat sekali, udah kayak depan mata. Udah
Ya makanya kita perlu apa istilahnya energi, do something ya, untuk diri kita, terutama family and kita punya negara gitu. Yes, sir. Dan itu mandatory loh. Mandatory. Karena kita belajar dari komunitas yang lain kan, yang datang ke Amerika, European, African, Arabic, Latin, Central, South America, belum yang dari Asia. Lihat, wow. Makanya opportunity bener. Once kita tinggal di sini, wow. Itu sudah istilahnya sarana sudah ada. Kalau mau menggunakan sarana itu, bagaimana you memanfaatkan sarana ini? Nah, di sini perlu. Kayak Bro Heri kan. Ini keren ini podcast ini keren. Apalagi look, podcast perantau. Ini perantau kalau kita mengartikan ini, Masya Allah. Berarti kita dari Indonesia punya podcast gini. Ini ide yang brilian karena barang tidak ada, jadi ada. Anda ini wow. Wah, ini karena barang tidak ada, tadinya tidak ada podcast nih. Iya, tapi ini pertama kali ada orang komplimennya seperti ini, bro. I appreciate that, karena belum pernah saya dengar itu. Biasanya sih dia bilang, why the hell you do this? Who are you? Ya, itulah bedanya kan, tiap manusia beda-beda punya mindset, toh? Iya kan? Makanya saya bilang, wah ini hebat nih. Karena ini barang tidak ada, jadi ada. Kerjamu ini keren, the best. Barang tidak ada jadi ada, itu the best. Thank you. Beda kalau you bekerja hanya continuing. Barang ada you continue, itu beda. Karena cuma udah ada acuan toh. Cuman you secara sistem aja you bekerja beda. Ini barang tidak ada jadi ada, bro. Lo bayangin aja. Makanya saya lihat, wah keren juga nih. Ini saya betul-betul sangat tersentuh ini, langsung dari maestro langsung keluar ini bahasa. Saya bilang, wah jangan lihat podcastnya, jangan lihat itunya, lihat the way you berpikir. Saya mau bikin podcast, iya kan? Yes, sir. Tak taunya you implementkan, terus you pursue, ada, Masya Allah. Keren ini. Nah, berarti kan you fighter. Itu fighter. Nah, kalau you fighter, insya Allah. Begitu, bro. Nah, ini makanya gue salut. Jadi gue salut ya dengan nama podcast Perantau Bugistar. Bugistar lagi, waduh, keren. Alasannya saya bawa ke sini, maestro. I want you to be active di podcast kita ini. Boleh. Kita berusaha membawa informasi update yang ada sekitar di mana kita tinggal. Justru inilah podcastnya. Kalau memang you istilahnya your passion ya, memang ini. Justru inilah sarananya untuk hubungan kita, terutama masyarakat Indonesia yang di New York diaspora sama di Indonesia. Inilah alatnya, bro. Sebenarnya Anda ini wah. Jadi you gonna help me, right? Oh, kalau saya ada waktu, kenapa tidak? Kita salaman. Deal ini, deal. Kenapa tidak? Kan memang harus disaksikan ini, bro. Kan memang harus saling membagi, toh. Jangan punya diam-diam. Itu nggak bagus. Apalagi lah kita udah perantau. Perantau tuh mindset beda. Percayalah. Kalau sudah merantau ya. Kalau sudah merantau itu beda, automatically beda. Begitu, bro. Itu automatically. Jadi kita bisa lihat level-level perantau yang setahun, 2 tahun. Beda cara, mengolah mindset itu beda, bro. Dan ini you punya podcast, udahlah, the best sudah. The best. Pengakuan hebat ini. The best, karena itu tadi saya bilang, barang tidak ada, jadi ada. Dan by your own money. Bukan by your own time. Yes, sir. You invest your time, your energy, your capital. Kalau beli ini kan emangnya gratis. Iya kan? Kalau bukan soal belinya, pergi belilah, pasanglah ini. Ini kan butuh skill juga supaya bisa berbahasa bagus, bisa didengar bagus, bisa suasana bagus. Ini kan investasi semua. Nah, ini makanya saya bilang, waduh, gue salut. Salut. Oke? Salut, bro. Begini. Gue bilang salut banget. Makanya ini perlu
disupport ini. Gitu, bro. Iya. Memang itu tadi saya bilang, barang tidak ada jadi ada. Ini yang berat, bro. Kalau cuman mengikuti pekerjaan yang mengikuti, semua juga orang bisa. Tapi kalau barang ada tidak ada, barang tidak ada jadi ada. We need this. We need brave, eager. Gitu, bro. Begitupun bisnis ya. Oh, sama apa bisnis. Sama juga bisnis, bro. Makanya bisnis itu kita nggak boleh. Ada yang sukses itu jangan iri. Harus salut. Wah, ini orang keren. Harus begitu. Tapi yang sukses juga itu harus kasih anu juga, pengangkat juga yang lain supaya semakin berkembang yang lain. Oh ya kan memang begitu filosofi hidup kan, yang lebih memberi yang kurang, ya kan? Yang kurang belajar sama yang lebih, jangan meminta. Iya, belajar ya. Belajar how they get that. Yes. Begitu, bro. Betul. Jadi harus prinsip begitu. Paling tidak ada prinsip itu. Dan kita tidak pernah give up. Jangan. Never ever give up. Just to be yourself. Yes, sir. Okay? Yeah. You succeed, itu bukan urusan lu. Yeah. Kita punya effortnya gimana. Effortnya maksimum, insya Allah maksimum juga dapatnya, bro. At least you try. Oh ya, harus. Itu harus begitu. Ya namanya hidup. Iya. Iya kan harus begitu. Iya kan kalau orang bilang ini ya, itu hak dia ngomong. Tetapi ya janganlah kita dengar. Kita jalan aja terus. Bukan saya menasihati, tidak. Yes. Secara sini ini sudah common. Filosofi ini sudah common. Jadi dijalanin aja. Begitu, bro. Yang jelas itu tadi saya bilang. Contoh podcast ini tadi tidak ada, jadi ada. Lo bayangin aja itu. Saya punya dream nanti ini setiap semua perantau yang ada di sini datang ke podcast. Harus, harus. Harus dong. Every walk of life, semua pokoknya dari mana suku, semua kan background, semua. Iya kan, bercengkrama, bersilaturahmi, sharing experience, talking about something good, bagaimana kita bisa maju, bagaimana kita membawa bangsa kita, masa bangsa lain bisa kayak Pakistan, Bangladesh, Cina, European, masa dia bisa kita nggak bisa orang Indonesia. Iya kan? Nah, kan pertanyaannya begitu ya. Dengan effort yang bagus ya, sesuai dengan apa itu proporsionalnya ya, mari kita, mari kita sama-sama gitu. Insya Allah negara kita juga maju, pasti begitu. Kan istilahnya ini kita sudah tahu, negara ini kan imigran country, adopted country aja kan. Istilahnya sepanjang bisa datang, nggak berbuat kriminal, datang aja. Pemerintah Amerika juga diam-diam aja tuh. Saya lihat, maksudnya oke aja sepanjang kita not doing kriminal. Cari masalah. Jangan berbuat masalah. Itu aja, pokoknya kita patuh apa aturan yang di tempat. Udah gitu aja, bro. Begitu. Ini bicara full of wisdom. Jadi definisinya experience this is it, Mr. Unding ini. Experience bukan ya, kalau saya kan tidak mau membanggakan diri, paling tidak just to be myself. Selesai. I like that. Iya kan? Selesai, bro. Just to be myself. You doing, alhamdulillah you doing. Iya kan? Saya. Iya kan? You enjoy, alhamdulillah you bisa enjoy. Masing-masing ada peran yang dijalankan. Masing-masing. Tetapi kalau saya pribadi, yang penting jangan tinggalkan sholat. Selesai. Wih, ini asli. Selesai. That's it. Whatever you do. Apapun alasannya, nggak usah ditanyakan alasannya kenapa. Pokoknya jangan tinggalin aja. Iya kan? Nanti di dalam kuburan baru bisa lihat itu. Iya kan? Kan toh juga nanti menghadap ke situ. Pak itu udah pasti. Udah usah lah. Semua dari ke sana. Inilah udahlah, nggak usah lalu udah. That's it. Itu aja, bro. Iya kan, bro? Yes sir. Bakar dulu ya. Gitu, bro. Wih, lihat Nah, kalau sigar itu kan real tobacco leaf. Di roll, digulung. Iya kan? Dengan skill rollnya, tangan-tangan orang-orang Kuba, ya.
Jadinya begini, real ya. Iya, iya. Nah, kalau rokok pasti ada mix menurut saya ya. Iya, iya. Ada mix, ada konsentrat Chemical, tobacco, iya. kan ada kertasnya kan? Ada, ya. Ada filternya kan? Iya, ada bensinnya lagi. Kan dibakar sama-sama dong. Iya. Kalau ini dibakar tobacco-nya tok. Real, Natural. natural. Ini aslinya ini. Makanya saya lebih pilih di sigar, bukannya mau aksi. No. No. Health concern, oke. Menurut saya. Yes, sir. Karena Yes, ini sir. kan real tobacco. Yes, sir. I Ya got kan, you. real tobacco. Dikeringkan. Iya. Lalu digulung dengan tangan-tangan yang Lembut. yang lentik-lentik ya, tangan-tangan cewek-cewek Kuba kan, keren kan? You got that right, yes. Kalau Anda pernah ke Key West, lihat di situ banyak cewek-cewek orang Eropa Timur yang ngerol. Jadi you mau beli sigar itu ala carte, Di roll di tempat. di roll di tempat. Mau jenis roll apanya, torpedo, mau Maduro, Iya. dia roll langsung pak, bakar. Masa Coba. dong dia. Itu di Key West loh, di Key West. Jadi kita ke Miami naik mobil dari Miami itu kira-kira 3 jam lah. Hanya end of route 1, Iya. route 1, end of route 1. Wah, the best. The best. The best, bro, the best. Saya rasa ini pengalaman yang wow. Iya kan? Kalau saya bilang kalau ada teman, ke sigar, Cohiba, Monte Cristo apa. Tapi kalau you belum ala carte, berarti you belum ala carte rolling ya. Yeah. Sigar ya. Kalau lu belum di rollingan di depan mata, masih kurang. Dibanding you compare beli $1 $3,000, Yeah, $2,000. Betul Cohiba. Yeah. Iya kan? Yeah. Cohiba atau Monte Cristo atau Davidoff. Yeah. Tapi kalau bukan ala carte, masih. Jadi kalau sama aja masakan kan, Iya. you beli nasi bungkus, ya ini bungkus nih, ya kan? Kan beda dong kalau, iya kan, minta makanan ala carte Iya. di menu, ya kan? Iya. Wah kan beda langsung. Kira-kira begitu, bro. Oke? Mantap, yes. Silakan. Nggak apa-apa ini, bro. Kita langsung, Mas. Weh, ini saya ini siapkan. suatu kehormatan buat saya ini, bro. Bisa di ruangan apa itu podcast, Iya. bisa merokok. Podcastnya pada ide tuh. Oh, pada ini. Yes, Iya nih Roma kesing ya. Kalau pesigar tuh digigit aja, jangan cutter. Oh, iya. Kalau cutter itu ya just Tapi kalau yang realnya you ke Kuba atau Nicaragua Iya. atau di Central Amerika, mereka tuh Gigit di tempat. Kalau perlu cewek disuruh gigit kan, maksudnya yang rolling tadi. Kalau itu saya nggak tahu. Oh, Kalau coba itu. dari saya. Iya toh. Kalau itu saya nggak tahu, bro. Iya nggak? Yes, sir. Dan baunya juga. That's wow, you know? Yes, sir. Kira-kira begitu. Ini sigar wangi kedua terenak yang ada wangi di dunia. Apa yang Nomor pertama? 1 itu baking. Baking kayak bakery begitu, kue. Bakery, ya bakery. Kalau you orang baking, ngebake ya, ngebakar kue, baunya, wow, pasti itu kan kayak magnet. Iya. Di mana tuh? Hypnotizing gitu. Ya, Terus, ya. dia, mana tuh? Wah, yuk kita pergi beli yuk. Iya. Itu begitu. Saya kira terasi yang pertama bukan? Oh, kalau itu kan Terasi kan itu terasi di 3 kilometer dan cium orang. depend on. Hah? Ya kan depend on. Ya, Oh, yes, sir. begitu, Yes, bro. sir. Wah, ini thank you, bro ya. Yes, sir. Bisa dikasih kesempatan. Wah, ini udah kayak apa Cosa Nostra. Tell me about it. Ya. Itu ada yang di mana? Di Sicilia. Italia. Map, Ya. you know. Begitu. Kalau gayanya gini. Al Capone. Toh? Al Capone. Bukannya Aleya, bukan Al Capone. Oke. Sejak tahun berapa, Deng? Sejak tahun berapa di sini? Saya di sini itu tahun 89. Oke. Itu saya masih ingat Oktober 13. Oktober 13. Ya, pas dari Jakarta ya Oktober 13. Dulu saya naik Garuda. Naik Garuda ke Naik sini. Garuda ke LA. LA. Jadi tripnya itu Jakarta, Biak, Honolulu, Hawaii. Baru ke LA. LA baru saya ke New York.
Gitu, Tapi di LA ada memang dikenal di sana. Oh, enggak, saya cuma transit aja. Oh, transit. Transit aja. Transit langsung jatuh cinta. Langsung. Oh, enggak juga. Kan memang kakak di sini kan udah Udah di sini ya. bercokol di sini kan. Tadinya kan kita bersaudara, berkeluarga kan memang tinggal di Europe kan, di Jerman kan. Kakak-kakak semua tahun 60-an udah di Europe. Terus hampir 80 lah ya. Ya 82 mulailah berimigran di sini, pindah ke New York. Gitu aja. Ya saya tetap di Jakarta. Terus karena kakak satu panggil, ya kita coba aja kan. Setelah coba, pada waktu itu 89 itu visa belum ada interview, bos. Oh ya? Belum ada, cuma distempel aja. Masih ingat itu, bro? 10.000 rupiah stempel. Nah, tunggu. Tadi bilang waktu itu tidak ada interview di embassy. Tidak ada. Sepanjang you bisa buktikan bahwa you di mana kerja, letter of guarantee, garantor ya, sama dokumen lain, tiket, perlihatkan, ya udah. Langsung dicap 10.000. Itu pun pengurusnya cuma 2 hari dulu. Dulu tahun 88. Tapi kalau tiba di sini langsung bilang, mau ku kemana kau? Ada sedikit masalah juga. Lucu juga sih, antara ngeri-ngeri sedap. Agero. Magero. Waktu saya kan di LA kan. Ya. Berarti harus imigrasinya di LA dong. Yes, masuknya di LA, entry point-nya. Itu 89 ya. Oke. Iya, 89. Tanya mau ngapain? Ya jalan-jalan. Berapa lama? Ya 2 minggu. Terus kamu kerja apa? Ya kalau dulu kan memang aktivitas saya kan memang banyak di bisnis kan di Indonesia. Di Makassar, Jakarta, Bali, Lombok. Ya kan? Jadi apa lagi pertanyaannya itu Ya udah ditanya berapa lama. Saya bilang oke. Terus kamu apa kerjanya di sana? Ya iya, saya ini marketing. Ya kan? Terus oke, gajimu berapa? Saya udah lupa gaji berapa dulu. Ya udah. Tapi dia curiga karena tiket saya Oh, one way. One way. Oh iya, curiga lah. Terus ya, curiga, tapi tetap diinterogasi. Oh, dibawa ke ruang interogasi. Di ruangan interogasi, tanya bla 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 bla. Tapi tetap lepas. Tapi saya yakin ini pasti, insya Allah nggak mungkin dideportasi lah. Kecuali kalau kita bad record, yes, itu dia ada hak untuk deportasi. Habis itu ke New York sudah. Ya, habis itu ke New York. Dulu itu penerbangan Amerika yang top itu TWA. Oh, TWA. Ya, oke. Ditanya tujuan ke New York ini siapa yang dituju? Tidak ada. Memang dia tanya. Tapi ada teman? Oh, enggak ada. Ada family? Enggak ada. Ya udah. Ya, tapi memang itu ya kan dia secara prosedur ya, dia kan jalanin prosedur biasa kan ya, tapi ya hadapi biasa aja, maksudnya enggak. Oke aja sih kalau saya tiba di New York itu di LaGuardia. Karena sudah internasional di LA kan? Jadi LA ini sudah domestik dong. Iya, domestik. Iya kan? Iya. Saya di LaGuardia pas jam 10 pagi. Oh. Iya. Wow. Musim dingin atau musim panas? Oktober dingin. Fall. Sudah mulai ya. Fall sekarang. Ya kayak gini lah sekarang ini. Musim gugur. Yang jemput kakak. Iya. Ya kan? Wow. Kaget juga. Waktu saya dulu di Jakarta, yang top itu mobil. Ini cerita mobil ya. Yes, cuman ya just pokoknya semuanya. Mobil aja. Dulu tuh 280 S280 Mercy. Ya, yang lampunya turun ke bawah, nggak tahu lampu apa namanya. Tapi begitu sampai di sini, tahu saya dijemput apa? Apa, bro? S560. Sunroof di Indonesia belum ada mobil sunroof. Masih pakai payung. Ini sudah sunroof, ya kan? Ini cuman aja. Perbandingan aja. Saya bilang, wow, berarti keren banget nih. Ya udah, langsung dijemput. Ya udah bawa. Nah, saya tinggal di Lefrak City, bro. Di sini yang di Rego Park di sini. Lefrak City. Nah, semuanya orang Makassar semua. Oh, banyak orang Makassar dulu sih? Iya, termasuk Bro Akbar.
abang gua. Terus siapa lagi? Siapa lagi namanya? Pokoknya orang Makassar tuh banyak main di situ. Orang-orang dulu ya. Iya. Termasuk pokoknya orang dulu lah yang tinggal di New York pada saat itu. Saya panggil Andy Herman, itu orang Bugis tuh. Wah, dia udah pentolan di sini nih. Kira-kira begitu. Nah, mereka itu ya, makanya saya kenal banyak orang lama. Nah, bergulat, bermain, ya toh. Tapi pernah tidak sama dengan orang lain yang maksudnya tinggal di satu tempat yang berapa orang begitu? Terus terang bro, enggak pernah. Jadi saya cuma tinggal sama kakak. Terus ada Bang Yusuf almarhum ya. Itu ajak saya ke mana? Ke Poughkeepsie. Poughkeepsie di upstate. Di upstate New York ya, 2 jam lah. Yes. Iya kan, 2 jam dari sini. Ya udah, ajak kerja di sana, ikut kerja lah. Apa Ya, kerja pertamanya? Apa waktu itu pekerjaan pertama? Ya itu kitchen helper. Langsung Iya, di berurusan restoran. piring dong? Langsung, piring enggak. Alhamdulillah tuh kalau cuci piring enggak. Pokoknya sayur, bawang-bawang semua. Pokoknya prepare begitu kan. Oh ya? Iya, prep cook. Ya udah, prepare aja gitu. Udah. Tapi lumah dulu gaji berapa ya? $6 kayaknya. Kenapa? Tidak pernah dibayangkan pekerjaan begini? Oh, enggak pernah lah, orang kita udah biasa bawa barang 2 kapal kayu hitam ke dari Mamuju ke Bali gimana? Tiba-tiba di dapur begini. ayam dilihat setiap hari juga. Ya, begitu. Sampai abang saya bilang, itulah hidup di sini. Tapi oke juga ya, bagus juga ya. Tapi oke aja, pasti oke aja. Nah, dapat hikmah saya di restoran itu, ya. Yes. Kan istilahnya kita kan nggak tahu, kita kan namanya apa itu? Di restoran kan kita dari Indonesia kan mana ada ide-ide, Totonya di sini wow. Kakak sudah di sini, otomatis kan sudah pasti bilang oke, kalau baru datang, this is what you gonna do. Mungkin pekerjaan seperti ini akan you kerjaan. Tidak ada informasi seperti itu. No. Saya tadi tidak berminat mau tinggal di sini. Oh, oke. Saya cuma mau lihat jalan, lihat, lihat. Pokoknya berubah. Lihatlah, maksudnya banding. Karena saya di Jakarta, di Indonesia memang saya udah biasa berbisnis. Sampai ke Kupang, ke Pulau Roti, ke Pulau Rum, ke Tidore. Tapi how long it takes you to terus tiba-tiba bilang, you know what? Kayaknya di sini aja saya tinggal deh. Itu tadinya mau rencana kan 3 bulan. Kan 6 bulan tuh? Iya. 3 bulan. Keenakan. Ya udah, begitu lewat visa, udah decision, udah stay di sini aja. Karena udah lewat toh? Iya. Ya udahlah. Tak bulu mina bilang orang orang Prancis. Udah overstay kan? Ya udah. Jadi Dengun ini kan yang bikin Pinisi bakery yang terkenal dulu di Manhattan itu. Oh ya. Terus dari sejak kapan? Di mana belajar bakery ini? Waktu itu kan saya di Poughkeepsie tertarik begini. Saya tertarik di restoran itu karena kan ngelihat chef-chef, wow keren-keren kan? Iya. Ya maklum ya kan. Lihat pakaian bule, terus wow, saya bilang, wah boleh juga nih. Istilahnya begini, di chef itu di masakan, once you do it right now, you will see the result right now. Iya. Ngerti nggak? Yes. Ya beda kalau yang lain, kalau semua kayak profesional lain, kayak dokter kan, lu belum tahu langsung, nggak tahu langsung kapan jadinya kan? Iya. Apa sembuh apa enggak? Iya. Nah, begitupun kalau dia istilahnya dihukum, ya belum tentu lu menang di pengadilan. Iya. Kalau makanan langsung dilihat makanan jadinya. langsung lihat right away kan? Iya. Langsung wow. Langsung bisa dicoba. Langsung bisa dicoba. Itu sukanya di situ, prinsip itu. Maksudnya filosofinya di situ saya dapat. Wow, boleh juga nih. Makanya saya tertarik. Nah, saya sekolah lah. Ambil di culinary school. Nah, habis itu karena kebetulan ada nama teman dulu. Saya dulu, tapi saya tidak mau sebut nama ya. Iya. Ya, saya tertarik lanjut di restoran, jadi chef. Ya kan, jadi 2 tahun, 3 tahun. Tapi saya tidak tertarik di masak itu. Karena kan biasa kita kan Muslim toh. Yeah. Jadi
bayang kalau Pasti ngeliat berhubungan. pork chop begitu kan, baru you know, telah no change mind. Ya. Saya jadi pastry chef. Pastry chef. Ya gitu. Disitulah saya gulutin terus. Ya sampai kerja di Michael Anglo Hotel di 55, ya kan, di Cafe on the Green. Itu lama. Terus banyak lah kafe-kafe dan diner kerja di Manhattan. Gitu. Akhirnya sambil itu kebetulan siapa? Kita buka Pinisi lah dari itu bekas Borobudur. Restoran Indonesia Borobudur. Itu kita take over Saya menjadi take over jadi bakery. restoran Indonesia dulu, Pinisi. Oh, restoran juga di bawahnya. Iya, Pinisi dulu. Tapi oke lah karena kan memang kondisi lokasinya itu kan 2 dining room, 1 kitchen dan terpisah kan. Dan di tengahnya itu kan ada gang. Iya kan, kalau secara prosedur untuk dari persyaratan dari Health Department of New York City itu tidak boleh. Saya bukalah bakery, Pinisi Bakery gitu. Why Pinisi? Kan suatu ikon kita punya suku toh. Yeah. Orang Bugis Makassar, Pinisi. Melanglang Buana. Melanglang Buana. Saya bilang, wah ini cocok nih. Saya bilang, I think this is good name. Saya pakailah Pinisi gitu bro. Alasannya ya Pinisi inilah yang membawa semua material ke pelabuhan. Oke. Terus dari pelabuhan dibawa di gudang dan diproses itu bahan, lalu dijual lah ke supplier. Ya kan, supplier ke retail. Akhirnya saya buka Pinisi 2. Jadi di Manhattan. Jadi ada restoran Pinisi Bakery. Yeah. Terus ada Pinisi 2. Jadi ada 2, ada 3 kita gitu. Saya masih ingat waktu bakery itu the best red velvet. Inspirasi dari mana? History dulu masih ada black and white kan. Oke. Jadi kalau kuenya orang hitam itu, ya itu red velvet. Kalau orang putih Sprite cake. Nah, cuman bahannya ini kalau red velvet dari beets, tahu beets kan? Beets ya. Kan, itu yang dibikin mash, dibikinlah kayak kue, iya kan? Dibikinlah kayak red velvet gitu. Oh, tapi itu bahan utamanya itu, ya? Itu originalnya dari Georgia. Berarti dia enggak pakai pewarna dong? Dia memang dari beet itu ya? Pewarna kan dulu masih dulu kan Amerika belum maju juga teknologi makanannya kan. Jadi dia ngambil bahan kayak kita juga dulu di Indonesia masih real, mau kuning ambil kunyit. Kira-kira begitulah. Nah, itu gue bersejarah karena waktu zamannya racist gitu ya. Cuma saya enggak mau katakan ini maksudnya, begitu, itu terlupakan ini barang. Saya buka Pinisi Bakery, ya, dan saya yang buka itu red velvet di Manhattan. Dan saya 2 kali di interview di National TV. Masuk di news ya, Jadi saya masuk di news National TV loh, MNBC sama ABC. Right. Yes. Waktu itu, cuman kita kan dulu belum ada WhatsApp, jadi nggak bisa, Nah, kalau korannya ada, cuma saya nggak tahu di mana itu. Nah itu sempat saya yang itu dia datang. Dia pergi syuting, cara bikinnya, terus bahannya apa saja, itu masuk loh. Begitu. Nah, alhamdulillah kita ada best red velvet di Manhattan loh. Nah, baru bermunculan bakery lain, Magnolia, Melissa, apa gitu, bikin red velvet. Kalau Magnolia kan dia itu ikonnya kan banana pudding. Ya kan. Nah, puding kita bikin red velvet gitu, bro. Nah, itu kue Amerika. Tetapi di bakery Pinisi itu tentu tidak melupakan kita punya tradisional. Beberapa lah saya jual. Ada kue tradisional ya? Ada. Saraba itu Saraba. Itu sudah masuk di Delicatessen Magazine ya. Itu Saraba, saya bikin Saraba latte, macchiato Saraba. Begitu bro. Begitu top itu. Tidak ada bandang-bandang. Bandang-bandang tidak ada bro. Cuma minuman aja. Cuman yang vegan, yes.
vegan. Vegan, yes. Ya, vegan, yes. Itu kayak kue lapis. Tuh, ya. ada sedikit. Tapi enggak banyak lah itemnya. Tapi mostly American product inilah bakery, mostly. Ya kan begitu. Paling terakhir ini, the Di last Long one is Island, di Long Island ya. Saya di Long Island, di Itu. Kopek. Jadi most of your life here is bakery business. Ya, bakery business. Bakery business. Ya. Bagaimana sih prosedurnya untuk membuka bisnis seperti itu khususnya di New York City? Can you take us back? Ya. Satu tentu kita ada corporation tentunya, ada PT lah kalau kita, ada perusahaan kan. Automatically kan dapat EIN kan. Pajak usaha. Nah, habis itu ya udah kita daftar. Apa itu? Bukan daftar ya, cari tempat dulu. Ya. Cari tempat mana lokasinya bagus. Udah deal dengan landlord ya yang punya properti. Ya. Kita dapat, nah, baru kita ambil izin di hal departemen aja di sini. Departemen Kesehatan ya. Departemen Kesehatan. Ya. Nah, habis itu kita daftar, isi formulir. Saya lupa bayar berapa gitu. Nah, begitu kita daftar, kita diterima. Nah, nanti kita diberitahukan bahwa oke, you punya apa itu? You punya dokumen sudah lengkap. Nanti kita tinjau 21 hari. Dalam 21 hari. Dalam kurun 21 hari ya. Dalam kurun 21 hari. Nah, di dalam 21 hari itu kita benahi, kita punya apa itu? Tempat. Iya. Ya. Tapi sebelum dapat izin, itu kita harus ambil dulu, kita ambil apa lagi namanya? Food safety. Nah, disitulah yang mahal. Bukan physically bahan meja, dapur. Bukan itu. Yang mahal itu law-nya di New York City. Ya, seumpama kayak oven, you harus pasang exhaust. Itu guideline-nya begitu. Tanpa exhaust, ya kan? Itu lu nggak bisa dapat izin. Bangun exhaust-nya itu kan harus yang berlicense. Iya, oke. Ya, kalau di sini kalau kontraktor yang berlicense, you tahu kan? Iya. Mahal. Lu mau nggak? Kalau nggak mau ya udah, kok nggak mau dia kasih pasang harga ya udah. Nah, begitu. Nah, yang mahal itu law-nya di New York City untuk buka suatu perusahaan atau warung, restoran apa aja. Ini terkait dengan kuliner ya. Iya, kuliner. Ya. Nah, yang mahal itu law-nya. Bukan bahan, bukan physically itunya, bukan. Yang mahal law-nya. Begitu. Nah, nanti kita appointment 21 hari, kita continue tadi ya. Yes. 21 hari, setelah di 21 hari ditinjau, cek, oke. Ada temuan bahwa ini kurang, nah, betulin, habis itu kita kasih permit. Ya udah, begitu permit, udah that's it. Langsung jalan bikin, udah langsung buka gitu. Fire department juga kan masuk kan? Oh, fire department itu yang kalau terkait dengan gas sama kompor elektrik stove itu ya. Lalu ada stiker. Iya. Ada fire extinguisher ya, ada stiker, ada hoodnya juga harus dibersihin. Nah, tetapi itu tidak ada kaitannya dengan hal departemen karena bukan domainnya. Iya, dia cuma safety. Ya. Labor. Ini mengenai employee atau apa namanya karyawan itu kan menjadi tantangan juga kalau bisnis awal ya. How do you feel ya kalau labor kan betul itu struggle. Kalau terus terang kalau kita modal pas-pasan, memang harus ekstra kerja keras. Super ekstra. Karena kita menghindari labor tadi karena labornya kan mahal. Apalagi kalau cuma modal pas-pasan. Iya. Otomatis kita harus multitask. Itu apa istilahnya sacrifice benar itu ya, waktu lah apa pokoknya ya begitulah kira-kira, dan itu saya alami. Itu yang push kita untuk melakukan lebih. Oh ya, itu betul. Gitu bro. Memang labor mahal, tuh lo bayangin aja kan. What about the pajak tax? We talk about tax code here. Kalau tax kan sebenarnya saya kan bukan domainnya kan, ndak ahli lah. Paling ya kita kasih ke accounting aja kan. Iya, tapi maksudnya yang pajak-pajak apa aja yang harus dibayar. Ya kan cuma sales tax aja kita harus lapor. Gitu doang kok. Kalau saya sales tax sama kan tax corporate kan pisah dengan individual. Ya udah gitu aja. Jadi supaya seumpama saya punya restoran nih, ya kan, ya corporationnya apa gitu kan.
Nah, ini teksnya corporation ini beda, individual beda. Saya bekerja di corporation saya sendiri, kan gitu doang. Nggak ada itu. Maksudnya nggak itulah, nggak. Sepanjang kita apa itu obey lah anunya aturan dan ini fine aja. Everything's good, ya. Iya kan enaknya di sini kalau di apa istilahnya di Amerika itu, maksudnya bukan di Amerika, apa yang saya rasakan ya. Nah, itu kayak seumpama apa kayak teks apa itu kan sepanjang kita mau bayar fine aja, oke aja. Seharusnya dibayar karena kita Iya, kan memang harus dibayar kan itu kan kewajiban setiap warga negara dan siapa yang tinggal. Tapi boleh memainkan sedikit. Hah? Bisa juga dimainkan sedikit. Oh, kalau itu urusannya accounting. Itu urusan accounting, ya kan. Kalau kita kan cuma terima laporan dari accounting begini-begini, ya udah tinggal bayar aja, susah banget. Ya paling kan mungkin kok mahal banget, iya kan? Ya, tapi memang harus ini kan sales tax. Melising satu tempat di sini kan kayak apa namanya kontrak ya. Iya, itu kontrak. kan minimal how many years average? Oh, tergantung. Jadi begini, by law untuk New York City itu tenants dikasih hak sampai 7 tahun. Bisa meminta 7, maksudnya by law tenants dilindungi dengan city ya, bahwa you 7 tahun. Tapi itu harus ada persetujuan daripada si landlord ini. Iya, landlord itu harus menjalankan bahwa kalau ada tenant baru you harus kasih dia 7 tahun, itu by law. Oke. Tetapi kalau tenantnya bilang boleh nggak landlord 10 tahun dong? Kalau landlordnya mau, kenapa tidak? Gitu. Tetapi minimum 7 tahun. Dia juga bisa minta di bawahnya kan 5 tahun bisa. Siapa? Tenant. Berarti tenantnya orang bego itu kalau dia minta 5 tahun, karena bylaw-nya kan 7 tahun. Iya. Ngapain minta 5 tahun? Iya. Ya kan begitu. Nggak, siapa tahu mau jadi coba-coba katanya. Ya, di sini jangan coba-coba, nggak ada. Kalau begitu mindsetnya, udah tidak bisa. Jangan. Maksudnya kalau you mindset begitu, ya coba-coba, itu sama aja you buang duit, buang garam di laut. Iya. Kalau di New York ya. Begitu bisnis bagus, ditendang keluar. Nah, kalau coba-coba you sama aja itu tadi saya bilang, sama aja apa tuh buang garam di laut. Iya. Ngapain? Tapi andai kata, let's say 7 tahun kontrak nih. 7 tahun kontrak. 3 tahun you cannot make it. Let's say 3 tahun, aduh I'm struggling. Tidak bisa bayar rent ini, kayaknya kadang nunggak dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, kita tinggal landlord aja. Landlord gue nggak bisa bayar nih. Iya kan? Tapi gue masih mau usaha. Tapi dia boleh force, bilang no, if you don't pay, I kick you out, atau dilindungi sama law. By direct, landlord direct to force you out, itu nggak bisa, against. Tetapi itu harus lewat pengadilan. Harus by court. Ya. Harus dibuktikan di situ. Iya, by court. Nanti court yang memberikan apa itu, menjudge bahwa you keluar. Gitu. Makanya kalau tahu basic undang-undang ini, ya toh, kita tuh ada self confidence yang bagus. Oke, ini yang penting. Kalau tahu undang-undang ini, law ini, saya bukan ahli hukum, zaman saya. Ini experience, pengalaman. Kalau tahu undang-undang ini, kita tuh ada confidence. Karena kenapa? Landlord tidak bisa kita dikasih keluar. Landlord langsung ya. Landlord langsung, seumpama ada landlord, kau kan udah bayar nih, kau keluar kau. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, itu enaknya karena sudah ada undang-undang apa itu sewa menyewa, panggilnya lease itu kan. Kecuali, you sebenarnya bikin duit, tapi nggak mau bayar. Nah, itu kan beda lagi. Itu berarti you udah beda lagi dong. Kalau real by nature memang you struggle itu kan, ya. Kan memang masalahnya sekarang busy atau tidak sibuk. Iya tuh itu bisnis apa tuh kayak restoran, itu kan tergantung ekonomi juga. Yes, sir. Iya kan? Kalau seumpama lagi COVID, kalau nggak ada yang beli ya wajar lah. Nah itu kayak kemarin COVID. You actually bakery itu kan masih buka waktu itu. Dan itu kan ada dari pemerintah memang juga dikasih dikasih granted, saya dapat granted, cuma saya nggak mau bilang banyak berapa, saya nggak mau bilang. Yang jelas saya dapat granted, dapat loan, perfect, keren. Keren. Maksudnya ya struggle
kondisi. Kondisi, ya. Tetapi by feeling, I'm fine. Yes. The last bisnis ini dijual apa, mau retire atau mau do something else, bos? Ya terus terang ini karena kan biasa umur toh bro. Ya. Ya kalau masih bisa sehat, masih oke, bisa menikmati. Kan ini 3/4 hidup saya ini di Amerika loh. Iya. Jangan salah. Yes. Ya tentu kita juga mau ikut sumbangsi dong. Apa kita punya pengalaman, apa kita punya skill. Ya tentu kita juga mau share dong ke Indonesia, to the next generation. maksudnya paling tidak kita mau bimbing apa semua. Makanya kemarin itu saya ke Indonesia, itu semua yang saya perbuat. Bagaimana UKM ini. Ya paling tidak saya tidak I'm not going by government of Indonesia, tetapi saya directly to UKM. Kasih apa itu penyuluhan, guideline bahwa begini. Kalau di Amerika itu begini makanya. Tapi alhamdulillah karena banyak juga saya tahu tentang FDA itu persyaratan makanan kalau kita ekspor dari Indonesia ke Amerika itu alhamdulillah banyak saya tahu gitu bro. Nah ini semua harus kita share, iya kan? Supaya ya paling tidak ya kita share lah, paling tidak membuka mindset sedikit, iya kan? Apalagi kesian yang di negara kita di kampung, ya kan? Ya kan, paling kan bisanya lihat dari YouTube apa, tetapi yang the real, the fact kan? Iya. Kurang-kurang, Yes. makanya biasa saya kasih penyuluhan bahwa begini, begitu bro. Jadi di sini sejak tahun 80-an masih ada kira-kira rencana you wanna go back to Indonesia, maksudnya tinggal? Always. Ya? Always. Tetap Ya ya? itulah tadi saya bilang, New York, Jakarta, New York, Bali, Lombok, Makassar. It doesn't matter. Pak, doesn't matter, sama aja sekarang nih habis kita ngobrol nih, Iya. aku mau balik dulu ke Jakarta. Yang penting ada duit lo di ATM atau di kreditannya bagus, Iya, jangan iya. decline. Iya. Iya, kalau bisa terbang dalam 2 jam. Iya. Besok udah nyampe lagi di Jakarta makan nasi uduk. Gimana, bro? Oke. Jadi istilahnya sekarang itu udah beda lah, Iya. Maksudnya dengan istilahnya beda lah. Kalau saya ngerasain beda banget. Sebentar saya di Europe, sebentar saya di Madrid, sebentar saya di Filipina, sebentar saya di Kamboja, sebentar saya di Bali. Biasa aja. Jadi kalau maestro ini mau mau retire for good, nanti dilihat. No, saya terus terang kalau masalah retire, saya tidak ada choose. Belum di choose. Doesn't matter. Mau di sini, mau di sana, sama aja. Kenapa mesti? Kalau saya saya tidak mau memilih. Saya mau retire di Indonesia. Mana aja bolak-balik aja sepanjang itu sehat. Iya. Iya Tinggal kan? tunggu di mana matinya nanti kan? Kalau matinya jangan serahkan ke pencipta dong. Iya, kan, iya, jangan iya. gitulah. Iya. Iya kan? Kalau itu jangan dibahas, bro. Nggak usah dibahas itu. Iya. Iya kan? Pokoknya flow aja. Iya udah aja, just Di mana feel good di sana. di mana feel good ya itulah. Capek di sini pergi ke sana. Capek di sini susah banget. Kayak Udahlah. burung kayak burung biasa lah. Ya paling tidak jangan mempersulit. Kalau ada mudah ngapain dipersulit? Ini yang saya suka Iya di maestro kan? ini, Itu makanya aja. saya paling suka maestro Iya ini kan? karena Kalau ada yang mudah ngapain dipersulit? Kalau ada di New York, di New York lah, so what? Iya, Emang iya. kenapa? Iya. kan? Iya. Tuh, yang penting apa itu? bisa sholat. Iya. Selesai, bro. bahasa-bahasa seperti ini karena ketika kita sudah berumur, yes. Oh, tidak juga. Tidak juga. Tidak juga. Karena saya dengar waktunya masih muda kayak cari mati kayaknya. Bolong juga kiri kanan. Ya. Itu part of the process ya. Kan part of process of life. Iya, Kan, yang bahaya semakin tua. Yang bahaya kalau berdomain agama lalu bolong-bolong. Bahaya. Itu kurang ajar Atau namanya. berdomain agama tapi Tapi bolong-bolong. bolong apa maksudnya ini? Apa aja? Terserah Anda yang mengartikan. Oh, begitu itu yang bahaya. Nah, itu yang bahaya. Pertanggungjawabannya double itu. Bos. Double. Itu yang bahaya. Bagus kayak kita. Alhamdulillah yang penting kewajiban kita jalani. Iya. Udah selesai. Iya. That's it. Iya. Mau puasa ya puasa. Iya. Mau sholat ya sholat. Iya. Nih haji ya nih haji. Udah lah, Iya, that's it. iya. Iya kan? Nggak usah apa begini. Nggak usah lah. Iya. Udahlah. Yang biasa ya, Mo, dia bilang Iya. Kalau you cuman sepanjang you manusia. Jadi manusia aja. Jadi manusia aja. Biarkan setan jadi setan. Iyalah. Kalau lo cacing jangan ngaku naga.
Iya kan? Yes sir, yes Itu sir. aja. Jangan juga ngaku mau mengaku belut aja, nggak usah. Iya, iya. Udah jadi cacing aja. Iya. Kan begitu, Iya, bro. exactly, ya. Iya kan? Begitu. Jadi kita tuh manusia by nature as human, ya udah manusia aja. Emang kenapa? What about your your next vision in life? Kalau masalah visi itu banyak sebenarnya, iya kan. Cuman kan kita ini kan, kalau saya kan orang terbatas, ya toh. Kalau memang keterbatasan itu bisa dilepas dengan kita united gitu ya, baku saling support, insya Allah jalan. Yang penting Begitu. saling mendukung. Yang penting saling mendukung. Kalau saling bagus ikut. Kalau saling kabiar juga kita bilioner, kalau saling besiku juga tetap aja. Iya kan? Iya. Kalau you feeling apa istilahnya, tetap aja you nggak energi lagi. Jadi kan? maksudnya ada yang ini yang sudah di atas ini tarik yang di bawah ini. Harus begitu. Hah? Harus begitu. Jangan mau diangkat terus. Ya paling tidak begitulah. Iya. Yang di atas ke bawah, yang bawah diangkat ke atas. Iya kan? Dan kita juga sebagai human, maksudnya manusia, ya hablum minan nas. Udah gitu aja. Iya. Sepanjang orang itu oke, kita juga oke, hey. Kenapa tidak? Kalau masalah materi, itu belakangan lah. Iya kan? Yes. Bukan hak kita di materi itu. Karena saya juga tidak 2 jam lalu, mana saya berencana mau duduk di sini. Iya. Mau di interview sama Bro Heri. Saya cuma ditelepon kemari dulu, bos. Oke. Mumpung saya ada waktu, tahu ya ada podcast. Itu, apa kira-kira yang belum saya cover? Ya kalau saya begini. Kan kita ini spesifik ya. Yes, sir. Spesifik kita, saya tidak berbicara etnis. Oke. Tetapi ya memang kita terdiri dari etnis suku-suku lain di negara kita, ya toh. Terutama kita spesial di suku etnis Bugis Makassar. Oke, kita kan ada namanya di bawah payung dan bendera KKSS. No matter what, ya, walaupun bagaimana, kalau you orang Bugis di rantau, you sudah member of KKSS. Jangan lihat organisasi, gue nggak mau KKSS. Jangan dilihat, nggak usah lah. Pokoknya udah firm, ketok palu, KKSS, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Berarti kita part of organisasi itu, walaupun bagaimana. Nah, maksud saya, karena kita kan di rantau, ya, atau kita spesial di New York. Tentu kita tahu di New York ini ya the capital of the world, ya kan, ibu kota dunia, dan peradabannya juga ya kan. Kita bisa bandingkan negara-negara lain. Saya udah Eropa, Asia, the best buat saya ya. Tetap New York, the best. Karena mungkin saya bertengger di sini lama, jadi saya suka. Ya, jadi maksud saya, kalau saya punya visi untuk ke etnis ya, Bugis Makassar, khususnya umumnya Indonesia. Kalau saya sendiri, saya planning itu bisa punya rumah KKSS, sekretariat. Nah, dalam sekretariat inilah sarananya untuk menampung orang-orang khusus, orang Sulawesi Selatan, dan umumnya orang Indonesia. Iya toh, karena kita tahu kalau dia datang kemari pasti dia cari tempat. Itu ndak mungkin. Pengalaman juga pertama kali datang nyari tempat di mana nih. Kebetulan ada kakak, ya numpan rumah kakak lah. Iya kan? Nah, begitu pun nanti kalau insya Allah datang orang, apa istilahnya, orang Bugis Makassar datang ke Indonesia, datang ke New York, tentu ada tempat. Dan mereka di sana juga energinya bagus. Wah, enak di New York. Ada sekretariatnya, tahu wah. Kan berenergi, ngerti nggak? Kan dibanding kalau tidak ada sekretariat di sana, mau berangkat kemari, siapa dihubungi? Oh, ada Heri di sana. Oh iya, telepon, minta nomor telepon dulu ya. Iya kan? Kan dia cari. Tapi kalau dia dengar itu kan itu keren. Nah, maksud saya dengan sarana inilah sebagai yang menampung orang-orang yang mau sekolah, yang mau jadi turis, mau jadi apa, paling tidak inilah
rumahnya. Nah. Tapi ide ini kan sudah terjadi, sudah sering kita bicarakan 20 tahun lalu sampai sekarang. Why it's not happen yet? Ya, makanya selalu saya berkoar untuk to remind bahwa ini sangat penting. Ya, ini sangat penting. Karena kenapa? Ke depan populasi Indonesia kan bertambah. Iya kan? Tentu banyak yang apalagi udah Instagram, teknologi yang tentu banyak berminat kemari. Nah, inilah fungsi kita sebagai KKSS yang ada di New York. Inilah sumbangsi kita. Dia bilang, hey, Bugis Makassar, KKSS, gua ada tempat nih pokoknya you datang aja. Pokoknya beres, kita bantulah. Itu maksud saya. Paling tidak fungsionalnya dan kepentingan memudahkan mereka, menolong mereka. Termasuk pusat informasi. Ya, paling tidak itulah salah satu. Itu harus dan itulah legasinya KKSS yang ada di New York, bahwa kita bisa bisa mengadakan, bahwa kita punya sekretariat loh. Iya kan? Dengan biaya sendiri loh. Saya mau challenge dulu dengan ini mengenai hal ini. Again, kita bicara hal ini sudah lama. Do you still believe can make it happen? Kalau itu kan tergantung effort aja. Kalau memang mau, kenapa tidak? Kan kita sudah tahu New York gimana, sudah tahu law-nya, udah tahu itunya. Alhamdulillah kita, maksudnya yang common ya, law by common, yang bukan yang spesifik, Kita udah tahu, orang sebentar doang kok. Orang kalau kita ngumpul cuma berapa orang, down payment dapat kok kita. Dan apalagi mau tanda tangan 3 orang 4 orang untuk dapatkan mortgage loan. Bisa kok. Dan mungkin dari situ kalau sudah ada yang memulai, yang lainnya pun juga begitu, sehingga make it more stronger gitu. Itu udah pasti. Itu semuanya nanti by nature, semuanya pada ikut. Kan alangkah bangganya kita sebagai orang Indonesia. Setiap etnis di New York ada serumah sekretariat. Bangga dong. Bangga. Kita sebagai komunitas yang ada di New York bangga, komunitas di Indonesia juga bangga, pemerintah juga bangga, pemerintah juga merasa, wah enak banget, wah keren banget nih gue punya masyarakat, bukan gue punya masyarakat kita, wah keren banget ya. Nah, paling tidak kan memudahkan mereka juga, maksudnya wow, itu begitu maksud saya bro. Inilah sarananya untuk komunikasi. Jadi antara masyarakat dengan masyarakat lain, person by person, iya kan, terus yang lainnya begitupun, dan tidak hanya masyarakat, dalam arti di masyarakat itu ada pebisnisnya, ada pelajarnya, ada apanya, medianya kalau perlu, medianya gabunglah di situ. Paling kita sudah bisa mengadakan ini, ada sarana, ada rumah. Yuk ada apa? Lu tinggal kemari aja, susah banget. Ngapain sih lo? Kan kira-kira begitu bro. Iya kan? Dan ini sangat wow. Pokoknya ya udahlah, ini sangat bagus. Nggak usah dibantah, nggak usah dibantah. Oh begini udah nggak usah lah. Bagaimana kita pursue ini barang? Itu yang paling penting bro. Nah kalau sudah kita pursue ini barang, itulah kita punya legasi hidup kita perantau. Kita punya legasi bahwa kita bisa punya sekretariat siapa? Oh bro Harry, ya kan, bro yang lain kan, alhamdulillah itu kan sudah amal jariah semua bro. Gimana sih bro? Iya kan? Nah itu maksud saya. Nah kan enak kan? Maksudnya sangat positif, negatifnya udah nggak ada. Nggak ada lagi ya. Nggak ada itu, nggak ada. Begitu. Jadi dengan current situation ini, langkah-langkah apa untuk menuju ke sana kira-kira? Satu, niat. Kedua, betul-betul mau nggak fokus. Kalau sudah ada niat baik, fokus, yes, sebentar kok. Sebentar aja. Apalagi kan tahu kan bro kan, beli aja kita rumah. Memang gampang saya bilang, oh enak aja si Unding ngomong beli rumah apa. Ya memang gampang kok asal lu mau aja kan begitu.
Mau nggak seumpama 5 orang kita kumpul, 1 orang 1.000 lah seumpama, iya kan? Ya ada 10 orang atau 20 orang 20.000 kan bisa down payment. Yang tanda tangan, yang bertanggung jawab 5 orang 10 orang selesai. Walaupun pajak nggak usah lagi dipikirin, pajaknya nggak usah, itu urusan belakangan, ngerti nggak? Iya. Kan kita selalu berdebat, ya pajaknya lah, ininya. Ya nggak usah dulu lah, itu kan soal belakangan. Beli dulu mobilnya, beli dulu mobilnya, busnya, adapun penumpang nanti ya terserah. Iya kan? Kira-kira tuh begitu juga. Mau pajaknya, mau nanti maintain-nya, udah belakangan itu. Too early to tell, too early to talk about that, to talk, you know. Nah, begitu. Yang penting niat dan fokus dan memang betul-betul eager, ya. Tetapi harus itu tadi mindset lagi, bro. Kita harus berpikir kebangsaan. Ini demi gue punya saudara gua yang ada di tanah air. Kalau dia mau kemari, yang jelas mereka muda aja, tidak sesusah apa yang kita datang dulu. Itu maksud saya, bro. Oke, kalau ada ini kan keren. Ya tujuannya untuk mempermudah semua. Semuanya kan mempermudah. Yang penting kan sarananya, udah ada rumahnya, udah ada sekretariat. Mereka bilang mau jemput mah itu mah cincai. Iya. Tinggal di pick up kok di JFK masuk ke Wisma, selesai. Iya kan? Nggak usah lagi dipermasalahkan masalah physically propertinya. Nanti ada pajaknya, maintenance-nya. Nanti kalau musim ini, aduh, nggak usah terlalu melebar kita berpikir. Oke? Kita fokus. How to get this? How to do that? Iya kan? What next? What will be? Kan begitu aja, bro. Kita bicara kompak sekarang. How you bring about kekompakan ini antara member, umpamanya. How? Saya rasa nggak usah terlalu kita berpikir kita cari siapa yang berniat mau. Kita cari yang betul-betul berpikir mindset yang sesama kita punya apa yang kita pikirin. Cari orang itu aja. Nggak usah masalah kompak. Kompak itu di mana-mana orang nggak kompak. Di mana-mana orang nggak kompak. Di Indonesia aja banyak orang nggak kompak. Bersaudaranya nggak kompak. Suami istri aja nggak kompak. Suami istri aja nggak kompak, lo bayangin. Jadi nggak usah ngomong kompak. Pokoknya cari orang yang siapa yang berminat dan mau. Itu aja. Dan capable. Dan yang yang kira-kira begitu. Karena niat aja nggak cukup aja kalau kemampuannya juga tidak terukur. Karena kan dia pengaruh itu kan kembali kan ke mindset tadinya itu barangnya itu. Ya itulah makanya saya bilang cari orang yang capable itu. Siapa yang bisa lah. Ya udah itu aja. Bagaimana kita kita lah sebagai panutan. Begitu kita persu sudah ada semua. Baru mereka yang tadi yang kompak tadi, tahu Wadi, mantap kita. Kompak sendiri nantinya. Akhirnya kita kompak sendiri, akhirnya kita kan jadi look, ya kan? Nah, gua ngadain ya, oke? Sekarang continue. Go ahead, please nikmati. Nah itu maksud saya. Kalau kita cuma hanya berpikir teori kompak, burung aja nggak kompak, ada yang terbang kanan terbang kiri, gimana kambing aja ngumpul, ada yang 2 ekor nongol ke sono, iya kan, nggak usah lah, ada aja domba tersesat, ada aja, nggak usah, ada aja domba tersesat, itu udah nature itu, bro. Nah ini isap dulu itu sebelum saya kasih pertanyaan ini. Would you be interested in the future to give a shot to make it happen? Kenapa tidak, bro? Oke, I like that. Ini ada ditagi nih. Ini you on record. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kalau ada berapa orang di sini, bro Unding, apa? Gue butuh sign. Lo kan orang sini nih. Gue butuh sign. Gue sign hari ini. Iya kan? Itu aja. Apalagi mau tanda tangan minimum 2 orang. Masya Allah. Kan yang masalahnya mau tanda nanti ada kenapa ini nanti kita dicari. Masalahnya mindset kembali. Nah, ini mindset ini yang bikin jadi abu-abu. Bukan jadi abu-abu. Jadi penghalang. Nah, penghalangnya. Jadi penghalang, nggak usah lah dipikirin ini. Pokoknya kita untuk manusia kita, saudara kita yang ada di sana. Selesai. Kalau nanti ada kenapa, itu kan part of life. Gimana sih? Selalu ada masalah. Selalu ada masalah. Minum kopi aja ada masalah.
Iya kan? Iya, Sampai kopinya kurang manis, kurang manis, iya, masalah lah. iya. Kan? Betul. Jadi ngopi dulu nih, bro. Langsung ngopi dulu, ya, bro. Ya kan begitu. Jadi kalau masalah itu selalu ada masalah lah. Iya kan? Nggak usah. Pokoknya sekarang make it easy, make it happen. Dan KKSS ini besar. Ya. Oke? Tidak usah pikirin ini nggak usah. Pokoknya just do something. Bagaimana KKSS ini Take a first step. istilahnya wow ya, bukan good, wow. Nah, wownya apa? Itu sekretariat. Karena dari itulah perahunya, inilah vehicle-nya KKSS yang ada di New York. Once sudah ada ini, apapun direncanakan sudah beres, sama aja podcast ini. Iya. Kalau you nggak ada tempat, bagaimana you mau ngomong di ini? Juga. Iya kan? Yes, Kalau sir. nggak ada tempat. Yes, sir. Yes, Sekarang sir. kan sudah ada tempat Iya, nih. iya. Yang ngomong lah, ya cerutu lah, Iya. ya isap lah, Iya. ya kopi lah. Iya. Karena sudah ada tempat. Masuk akal. Kalau tidak ada tempat, apa di mana lo mau simpen ngomong begini? Iya, dia ngomong begini. Tunggu dulu katanya. Di mana mau bikinnya? Maka Terus di mana? Dingin tidak? Panas tidak? Enggak jadi-jadi. Ya, nggak jadi. Jadi yang begitu kesampingkan semua. Jadi yang harus dicari ini who wants to do it, Nah, who's able to do it, Nah. dan commitment to do it. cari orang itu. Will you commit? Oh, saya kan sudah ngomong di podcast, direkam by kamera ini, bos. Gimana sih? Ya, Anda kayak memancing. Maksud saya tuh mempertegas. Maksud saya ini kan sudah di depan kamera. Oh, iya. Jangan diajar berenang itu bebek. Gimana sih, bro? Bro ini santai juga. Santai juga mancing-mancingnya. Tapi kacau juga ini, bro. Masalahnya banyak bebek tidak mau berenang. Hah? Banyak bebek tidak mau berenang, bro. Let's go hablando. Ya. Iya kan? Jadi keren nanti itu. Nanti kita nanti itu akan berlanjut ini mengenai KKSS. Tapi ini serius. Ya. Itu harus. I'm serious, no. Percaya saya, serius. Bos. Bagus, saya bilang begini, bagus buat kita. Nggak usah lah tentang yang logika-logika lain. Pokoknya persu adakan bagaimana kita punya tempat sekretariat. Nah, marilah teman-teman semua, please ya. Ini bagus buat kita semua. Tidak usah lagi ada argumen-argumen lain. Karena toh juga ini semua satu kepentingan buat Anda, buat saya, buat teman-teman lain, buat saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Selatan khususnya, begitupun umumnya Indonesia. Kenapa tidak? Alangkah indahnya kalau sudah ada ini. Karena kenapa saya bilang, saya bukannya once kita sudah ada beberapa orang yang mau, insya Allah jadi barang ini, jadi. I wanna confirm, make it firm lagi di situ bahwa if you commit gitu. Oh iya dong. Ya kan? Itulah tadi saya bilang. Hey, we are front of camera. What are you talking about? Iya kan? Ini witnessnya, ini digital witness. Iya. Kan begitu, bro. Ini masalahnya nih seluruh dunia katanya ngomong dulu di situ. He don't wanna do it no more. Bapaknya itu bertanggung jawab. Makanya saya bilang itu kan bertanggung jawab. berarti itu kan pertanggung jawab moral itu jauh lebih berat, Yes, bro, sir. dari pertanggung jawab yang lain. Kalau ibaratnya ini, kalau kita sudah latihan banyak 30 tahun lalu kita tidak juara, Iya, itu iya. kelewatan kita itu, bro. Iya, Oke, bro? Iya. Oke? Betul. Nah, I agree with you. I mean kira-kira iya. begitu, bro. Karena kita sudah pelatihan ya, tentu dong. Iya. Paling tidak kita jadi expert. Iya. Ya, masa kita organisasi 30 tahun? Bukan saya mengkritik. Ini kritik membangun loh KKSS. I'm sorry about Iya, that. iya. Tapi ini untuk build up kita punya semangat. Iya. Oke? Iya. Bahwa kita komit harus ada. Iya. Nah, itu maksud saya, bro. Yang jelas ini untuk kepentingan bersama kok. Masa kita nggak bisa? Apa sih? Iya kan? Yes. Orang kita dari nothing bisa, sama aja you punya podcast ini. Tadi tidak ada jadi ada. Iya. Weh. Iya. Ini satu orang yang bikin podcast. Bagaimana kalau banyak orang? Ya, kalau untuk sarana kayak sekretariat bisa dong. Iya. Masa nggak bisa sih? Nah, Satu begini. mau bikin kue, satu mau bikin rendang, satu mau bikin akhirnya enggak. Nggak jadi. Iya. Iya tuh. Orang kita mau bukan bikin fokus satu. Kalau ada yang lelenya, ngapain? Ya, makanya biasa ada rendang rasa kue atau kue rasa rendang. Begitu ya? Alhamdulillah kalau ada. Jangan yang lainnya. Kalau ada teh kucing rasa coklat.
Maestro, I'm glad you're here, Maestro. Jadi kita akan continue. Jadi we gonna see you more and more, insyaallah, bro. Ya, pokoknya di kontak aja. Ya masalahnya kan biasa kan. Kita kan nggak ada waktu, I understand. Iya kan. Banyak juga aktivitas. Of course. Iya kan. Kita something suddenly ada ini. Bukannya mau menghindar, tidak. Itu tidak ada. Iya kan. Tidak ada itu, bro. Cuman sometimes kita ada aktivitas lain, ya toh. Nah, kira-kira begitu, bro. Paling kita KKSS, insya Allah mudah-mudahan secepatnya kita bisa jadi panutan. Oke, jadi pionir. Oke, kalau cuma jadi pengikut, kurang-kurang, bro. Kalau jadi pionir, look, the best. Itu baru mantap. Begitu, bro. Itu harus. Nah, itu baru dibilang wow. Definisikan pasti orang Sulawesi Selatan, Bugis Makassar. Bagaimana komunitas Bugis Makassar pada saat itu? Kita dulu cuma beberapa. Saya datang dulu itu kan tahun 80-an kan. KKSS belum terbentuk kan? Belum, kita cuma watermouth aja. Hanya ngomong, yuk kita bikin KKSS yuk. Saya masih ingat tuh, ketuanya pertama itu si Endong, anaknya almarhum Pak Wali Kota dulu, Pak Tompo. Itu ketuanya. Nah, terus punya kakak Udin Patompo. Nah, kita lah itu, saya, Ipung, Akbar, abang gua, Pak Amir. Pak Amir. Ya kira-kira begitulah. Anu aja, just silaturahim aja. Iya, sekedar ngobrol aja, gathering begitu kan. Dan itu lebih kuat. Oh iya, lebih bagus. Masjid belum ada kan. Waktu itu kan masjid belum ada, bro. Belum ada gitu, bro. Terus setelah itu kan pergaulan di sini kan kayak waktu itu sudah mulai orang bilang kayak orang Padang juga di sana, orang Batak di mana. Waktu saya datang tuh tidak ada gitu-gituan. Belum ada ya? Belum, tidak ada. Semuanya kita. Tidak ada main suku-suku. Oh, tidak ada. Semuanya kita bersaudara, bro. Semuanya bersaudara. What make it so much different than now? What's going on? Itu kalau itu saya nggak bisa jawab kepastian ya. Tapi kan biasanya terjadi dengan alami, ya toh. Naturally dia happen kalau sudah banyak. By nature semua kan. Orang tidak bisa milih-milih. Saya masih ingat tahun 89, 90, kita tuh nongkrong dulu ada Indonesian Club di Broadway, East Broadway, Chinatown. Di Chinatown, yes. Di situ tuh saya yang bikin tuh saya Daud. Waktu kita zaman itu Daud. Walam saya nggak tahu di mana teman kita tuh. Roso, pokoknya orang dulu lah, orang dulu. Jadi semuanya orang yang yang datang, ya. Itu lari ke Indonesian Club itu. Jadi seperti mes ya? Ya kayak mes aja. Memang kita menampung. Kita menampung. Membantu saudara yang masih. Membantu. Tidak pandai yuk dari suku mana. Pokoknya yuk Indonesia. Kita bersaudara yuk. Siapa ada ya malah. Kita ke apartemen ini. Kita masak apa aja. Ya udah gitu yang aja, lagi nganggur datang di situ. Pokoknya datang nganggur. Begitupun teman. Lu mau kerja gak? Mau kerja gitu aja, bro. Gitu. Dan itu lebih solid, lebih solid dan lebih dekat, lebih feel like family ya. Nah, begitu. Makanya tuh orang-orang lama kita baru kenal kan, beda gaya bahasanya kan, bro. Yes. Gitu. Nah, begitu karena kita merasa kita orang Indonesia, gitu. Setelah mulai banyak. Sekarang mulai banyak ya. Tapi itu naturally happen sebenarnya. Tapi itu nature, itu bukan kita aja, itu nature itu, bro. Wow, jadi orang dulu itu masih. Pokoknya enak lah, ya sekarang juga enak, iya kan. Cuma kalau kita compare, kayak kita tuh gimana ya, ketemu orang Indonesia ya, langsung pelukan, salaman, nama, udah kayak bersaudara lagi. Kalau sekarang orang Indonesia ya? Ya, orang Indonesia kita nggak tahu, paling ngintip-ngintip aja. Ngintip-ngintip aja, kayaknya orang Indonesia itu. Ya, kira-kira begitu lah. Tapi ya itu kan nature, itu nature aja itu biasa itu yang begitu. Iya kan, begitu, bro. Ngopi dulu ya, bro? Iya langsung, Bang. Boleh kan? Langsung.
Mantap kopinya nih bro. Ini pumpkin spice ya. Iya ya. Ini sengaja dibikin apa? Waduh, ini. Saya bilang kalau maestro datang itu harus. Waduh, Special. ini sesuai anunya ini. Apa seasonnya? Pumpkin. Season. Ini bro boleh deh. Boleh. Mantap. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi, bisa sharing, bisa apa aja supaya It's gonna happen. Yes sir. Oke. Thank you, sir. Siap. na te